Perkenalkan, nama saya Kristina Kurniawan dengan NIM 29/2018-041 kelas RS 18B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas matematika realistis, yaitu pemanfaatan tumbuhan daerah yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran pada sekolah dasar dengan konsep yang saya pilih, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Tapi sebelumnya, coba perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian apa nama tumbuhan ini? Ya, benar. Tumbuhan ini bernama terong oren. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana cara kita belajar tentang segi banyak menggunakan media terong oren? Padahal kan terong oren memiliki bentuk bulat yang bukan merupakan segi banyak. Tentu saja bisa. Buah terong ini dapat kita manfaatkan untuk membuat sebuah kerangka segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Alasan saya memilih buah terong oren ini karena tumbuhan ini tumbuh liar di daerah Banjarnegara. Selain itu, buahnya biasa digunakan untuk mainan anak-anak, sehingga saya ingin memanfaatkan sesuatu yang biasa mereka manfaatkan sebagai mainan untuk saya ubah menjadi media pembelajaran agar pembelajaran kali ini semakin menyenangkan dan semakin membuat anak-anak lebih suka dengan matematika. Langsung saja kita akan membuat kerangka bangun datar dengan menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Langkah selanjutnya, kita akan membuat dua macam bangun datar segitiga yang berbeda. Langkah pertama, ambil terong oren dan lidi secukupnya. Kemudian, langkah kedua, gunakan terong oren sebagai perekat sekaligus sudut, sedangkan lidi sebagai sisi. Langkah ketiga, tusukkan terong oren pada ujung lidi, lalu gabungkan menjadi satu rangkaian. Contohnya seperti ini. Lakukan langkah yang sama untuk membuat bangun datar segitiga lainnya. Sekarang kita sudah memiliki dua bangun datar segitiga dengan bentuk yang berbeda. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan sederhana terhadap kedua bangun ini. Namun, untuk mempermudah kita melakukan pengamatan, di sini saya akan memberikan nama terlebih dahulu kepada kedua bangun ini. Untuk bangun yang pertama atau yang di atas, saya akan memberi nama bangun A. Kemudian untuk bangun yang kedua atau bangun yang di bawah ini saya akan memberi nama bangun B. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari banyaknya sisi pada kedua bangun ini. Nah, pada bangun A, sisinya ada 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan menghitung sisi bangun B. Ada 1, 2, 3. Nah, jadi kedua bangun ini ternyata memiliki sisi yang sama. Jadi kita belum dapat menentukan mana yang merupakan segi banyak beraturan dan mana yang tidak beraturan. Selanjutnya kita akan mencari panjang dari sisi kedua bangun ini. Apakah keduanya sama? Di sini saya menggunakan penggaris. Untuk bangun yang pertama, pada sisi bagian 1 memiliki panjang 10 cm. Kemudian untuk sisi yang kedua memiliki panjang 10 cm. Kemudian untuk bagian sisi yang ketiga
memiliki panjang 10 cm. Jadi, panjang sisi pada bangun A itu sama. Kemudian, untuk bangun yang kedua, kita akan mencari panjang masing-masing sisi apakah sama. Untuk sisi pertama, panjangnya 12 cm. Kemudian, untuk sisi yang kedua, 10 cm. Kemudian untuk sisi yang ketiga, 8 cm. Jadi, panjang sisi bangun B itu tidak sama. Tidak sama. Selanjutnya, kita akan mencari banyaknya sudut pada kedua bangun ini. Apakah memiliki jumlah sudut yang sama? Untuk bangun yang ke A, kita dapat melihat bagian terong oranye. Kita dapat langsung menjumlahkan terong oranye. Ada 1, 2, 3. Untuk bangun A memiliki 3 sudut. Kemudian untuk bangun B ada 1, 2, 3. Ternyata banyaknya sudut dari kedua bangun ini sama. Selanjutnya, kita akan mencari besarnya sudut dari kedua bangun ini. Apakah kedua bangun ini memiliki sudut yang sama? Pada bangun yang pertama atau yang A ini, jika diperhatikan, bentuknya masing-masing sudut sama. Jika dibagi menjadi 3 bagian dan kemudian digabungkan, maka akan menjadi 1,5 lingkaran penuh, atau masing-masing sudut ini memiliki sudut 60 derajat. Sedangkan untuk bangun B, jika diperhatikan, salah satu sudut memiliki besar sudut 90 derajat, maka dapat dipastikan sudut yang lain memiliki besar sudut yang berbeda. Maka dapat disimpulkan untuk bangun A, besar sudut itu sama. Sedangkan untuk bangun B memiliki sudut yang tidak sama. Nah, sekarang kita dapat melihat perbedaan dari kedua bangun ini. Ternyata bangun A itu memiliki sisi 3, kemudian panjangnya sama, kemudian banyak sudutnya juga 3, besar sudutnya juga sama. Sedangkan bangun B itu memiliki sisi 3, kemudian panjangnya itu tidak sama, dan banyak sudutnya itu 3, sedangkan sudutnya itu tidak sama. Nah, dari ciri-ciri yang sudah kita cari tadi, kita dapat mengetahui bahwa bangun A merupakan segi banyak beraturan, sedangkan bangun B merupakan segi banyak tidak beraturan. Nah, bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Menyenangkan bukan? Kita menggunakan tumbuhan yang ada di daerah kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, kita juga dapat mengambil sebuah kesimpulan dalam pembelajaran ini mengenai bangun kedua ini. Jika bangun segi banyak itu memiliki sisi sama panjang dan sudut yang sama. Sedangkan segi banyak tidak beraturan itu memiliki panjang sisi yang tidak sama dan sudutnya juga tidak sama. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.